Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarika Zara kelas 11 IPS 2 nomor absen 3. Di sini saya akan membaca bab 1 tentang kedatangan Jepang ke Indonesia bagian C, pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Di balik senyum manis dan propaganda yang menjanjikan, ternyata Jepang bertindak kejam. Jepang telah mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang ada untuk menopang perang yang sedang mereka hadapi untuk melawan sekutu. Jepang juga menguras aset kekayaan yang dimiliki Indonesia untuk memenangkan perang dan melanjutkan industri di negerinya. Nah, uraian berikut akan membahas mengenai kebijakan dan tindakan Jepang dalam mengerahkan semua kekuatan yang ada di Indonesia dan juga kekejaman Jepang dalam berbagai bentuk kerja paksa serta kebijakan-kebijakan lain yang menyakitkan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, wajar jika kemudian muncul berbagai perlawanan. 1. Ekonomi perang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Perlu dipahami bahwa sebelum memasuki PD2, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Oleh karena itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Sasaran utamanya antara lain Korea dan Indonesia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang, sebab Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lainnya. Kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Industri juga dirancang sebagai tempat penjualan produk-produk industrinya. Meletusnya PD2 pada hakikatnya merupakan wujud konkret dari ambisi dan semangat imperialisme masing-masing negara untuk memperluas daerah kekuasaannya. Oleh karena itu, pada saat berkobarnya PD2, Indonesia benar-benar menjadi sasaran perluasan pengaruh kekuasaan Jepang. Bahkan Indonesia kemudian menjadi salah satu benteng pertahanan Jepang untuk membendung gerak laju kekuatan tentara Serikat dan melawan kekuatan Belanda. Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self-help. Hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Kebijakan Jepang itu juga sering disebut dengan ekonomi perang. Untuk lebih jelasnya, perlu dilihat bagaimana tindakan-tindakan Jepang dalam bidang ekonomi di Indonesia. Ekonomi uang yang pernah dikembangkan masa pemerintah Belanda tidak lagi populer. Pada waktu Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, ternyata tentara Hindia Belanda telah membumi hanguskan objek-objek vital yang ada di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Jepang mengalami kesulitan dalam upaya menguasai Indonesia. Akibat dari pembumi hanggusan itu, keadaan perekonomian Indonesia menjadi lumpuh pada awal pendudukan Jepang. Sehubungan dengan keadaan tersebut, langkah pertama yang diambil Jepang adalah melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi. Beberapa prasarana seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan diperbaiki. Kemudian beberapa peraturan yang mendukung program pengawasan kegiatan ekonomi dikeluarkan, termasuk ditetapkannya peraturan pengendalian kenaikan harga. Bagi mereka yang melanggar akan dijatuhi hukuman berat. Sementara itu, bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa atau yang merupakan pusat perdagangan dunia. Karena tidak perlu memperdagangkan hasil perkebunan yang laku di pasaran dunia, seperti tebu, gula, tembakau, teh, dan kopi, maka Jepang tidak lagi mengembangkan jenis tanaman tersebut. Bahkan tanah-tanah perkebunan diganti menjadi tanah pertanian sesuai dengan kebutuhan Jepang. Tanah-tanah itu diganti dengan tanaman padi untuk menghasilkan bahan makanan dan bahan-bahan lain yang sangat dibutuhkan, misalnya jarak. Tanaman jarak waktu itu sangat dibutuhkan karena dapat digunakan sebagai minyak, pelumas mesin-mesin termasuk mesin pesawat terbang. Tanaman kina juga sangat dibutuhkan, yaitu untuk membuat obat anti malaria, sebab penyakit malaria sangat mengganggu dalam melemahkan kemampuan tempur para prajurit. Pabrik obat yang sudah ada di Bandung sejak zaman Belanda terus dihidupkan. Tanaman tebu di Jawa juga mulai dikurangi, pabrik-pabrik gula sebagian besar mulai ditutup, penderasan getah karet di Sumatera mulai dihentikan, tanaman-tanaman tembakau, teh, dan kopi di berbagai tempat dikurangi. Oleh karena itu, pada masa Jepang ini hasil-hasil perkebunan sangat menurun. Produksi karet juga turun menjadi seperlimanya produksi tahun 1941. Pada tahun 1943, produksi teh turun menjadi sepertiganya dari zaman di Hindia Belanda. Beberapa pabrik tekstil juga mulai ditutup karena pengadaan kapas dan benang begitu sulit. Dalam bidang transportasi, Jepang merasakan kekurangan kapal-kapal. Oleh karena itu, Jepang terpaksa mengadakan industri kapal angkut dari kayu. Jepang juga membuka pabrik mesin, paku, kawat, dan baja pelapis granat. Tetapi semua usaha itu tidak berkembang lancar karena kekurangan suku cadang. Kebutuhan pangan untuk menopang perang semakin meningkat sehingga kegiatan penanaman untuk menghasilkan bahan pangan terus ditingkatkan. Dalam hal ini, Organisasi WHO KKI giat melakukan kampanye untuk meningkatkan usaha pengadaan pangan terutama beras dan jagung. Tanah pertanian baru bekas perkebunan dibuka untuk menambah produksi beras. Di Sumatera Timur, daerah bekas perkebunan yang luasnya ribuan hektar ditanami kembali sehingga menjadi daerah pertanian baru. Di Tanah Karoy juga dibuka lahan pertanian baru dengan menggunakan tanah para tawanan. Di Kalimantan dan Sulawesi juga dibuka tanah pertanian baru untuk menambah hasil beras. Untuk kepentingan penambahan lahan pertanian ini, Jepang melakukan penebangan hutan secara liar dan besar-besaran. Di Pulau Jawa dilakukan penebangan hutan secara liar sekitar 500 hektar. Penebangan hutan secara liar dan berlebihan tersebut mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga timbullah erosi dan banjir pada musim penghujanan. Penebangan hutan secara liar tersebut juga berdampak pada berkurangnya sumber mata air. Dengan demikian, sekalipun tanah pertanian semakin luas, tetapi kebutuhan pangan tetap tidak tercukupi. Pemerintah
Jepang juga membuat berbagai kebijakan dalam bidang pertanian. Kebijakan itu diantaranya yaitu kebijakan untuk wajib sarah padi. Kebijakan ini menjadikan Jawa sebagai lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Kebijakan ini melibatkan seluruh Asia Tenggara serta Asia Timur. Juga kebijakan dalam penanaman jenis-jenis tanaman baru seperti kapas, Euterocella, rasemi, dan jaraka. Dan ini semakin menambah beban bagi pemerintah penduduk Jepang di Indonesia. Untuk mengatasi keadaan ini, kemudian pemerintah penduduk Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan yang sangat ketat yang terkait dengan produksi padi. Padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Hanya pemerintahan Jepang yang berhak mengatur untuk produksi, penguatan, dan penyaluran padi serta menentukan harganya. Dalam kaitan ini, Jepang telah membentuk badan yang diberi nama Sokuryo Konrishi Musyo atau Kantor Pengelolaan Pangan. B. Pengeliling dan pedagang padi tidak boleh beroperasi sendiri, harus diatur oleh Kantor Pengelolaan Pangan. C. Para petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintahan Jepang. Begitu juga padi harus diserahkan ke penggilingan padi yang sudah ditunjuk pemerintahan Jepang. Dalam hal ini, berlaku ketentuan hasil keseluruhan produksi, petani berhak 40%, kemudian 30% di setor kepada pemerintah melalui penggilingan yang telah ditunjuk, dan 30% sisanya untuk persiapan bibit dengan disetor ke lumbung desa. Selama pendudukan tirani Jepang, kehidupan petani semakin merosot. Mereka tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya sebagai petani, karena hasil pertaniannya harus dijual dengan harga yang sudah ditentukan Jepang, atau boleh dikatakan diserahkan kepada penguasa Jepang. Sehingga kehidupannya menjadi semakin menderita. Sebelum panen, petani harus melaporkan kepada kuco atau kepala desa. Kuco inilah yang menjadi ujung tombak pengumpulan hasil panen dari petani. Hasil panen itu ditimbang dengan ukuran kintalan atau kuintal yang sama dengan 100 kg. Padahal sebelumnya menggunakan ukuran dajin atau satu dajin dikira-kira 65 kg. Harsh Uganda, Rangasjongkok 2009. Dalam rangka mengendalikan kebijakan di bidang ekonomi, maka semua objek vital dan alat produksi dikuasai oleh Jepang dan di bawah pengawasan yang sangat ketat. Pemerintah Jepang juga mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian di bidang perkebunan. Perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti dengan tanaman yang sesuai dengan keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito Kaisha. Akibat kebijakan Jepang ini, tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia terus merosot. Dengan diterapkannya kebijakan ekonomi perang itu, ekonomi uang yang pernah dikembangkan masa pemerintahan Hindia Belanda tidak begitu populer. Bahkan bank yang pernah dikembangkan pemerintahan Hindia Belanda dilikuidasi. Semua aset bank disita. Selanjutnya pada bulan April 1942 diumumkan suatu banking moratorium tentang adanya penangguhan pembayaran kewajiban bank. Beberapa bulan kemudian, pimpinan tentara Jepang di Pulau Jawa yang berada di Jakarta mengeluarkan ordonasi berupa perintah likuidasi untuk seluruh bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank Cina. Ordonasi serupa juga dikeluarkan oleh Komodasi Militer Jepang di Singapura untuk bank di Sumatera, sedangkan kewenangan likuidasi bank di Kalimantan dan Grade S diberikan kepada Navy Ministry di Tokyo. Posisi tugas bank yang dilikuidasi tersebut kemudian diambil alih oleh bank Jepang seperti Yokohama Special Bank, Taiwan Bank, dan Mitsui Bank yang pernah ada sebelumnya dan ditutup oleh Belanda ketika mulai pecah perang. Sebagai bank sirkulasi di Pulau Jawa, Java Bank dilikuidasi, dibentuklah Nanpo Kaihatsu Ginko yang melanjutkan tugas tentara penduduk Jepang dalam mengedarkan invention money yang dicetak di Jepang dalam 7 dominasi, mulai dari 1 hingga 10 gulden. Uang Belanda kemudian digantikan oleh uang Jepang. 2. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan pengurungan tinggi boleh dikatakan macet. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjut merosot sampai 90%. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti atau kinrohoshio. Kegiatan kerja bakti itu meliputi pengumpulan bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak, perbaikan jalan, dan pembersihan asrama. Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran. Mereka harus benar-benar menjalankan semangat Jepang atau Nippon Seishin. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimi Gayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan atau taisho serta seikirei. Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh Putra. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. Kemunduran pendidikan itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibandingkan pendidikan. Banyak anak usia sekolah yang harus masuk organisasi semi militer sehingga banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah. Bagi Jepang, melaksanakan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk membentuk kader-kader yang memelopori program kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, sekolah selalu menjadi tempat indoktrinasi kejepangan. 3.
3. Pengerahan Romusa. Berbagai kebijakan dan tindakan Jepang seperti disebutkan di atas telah membuat penderitaan rakyat. Rakyat petani tidak dapat berbuat banyak kecuali harus tunduk kepada praktik-praktik tirani Jepang. Penderitaan rakyat ini semakin dirasakan dengan adanya kebijakan untuk pengerahan tenaga Romusa. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan Romusa? Coba cari jawabannya. Perlu diketahui bahwa untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara. Pada awalnya, tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut Romukyokai yang ada di setiap daerah. Rakyat yang dijadikan Romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Pada awalnya, rakyat Indonesia melakukan tugas Romusa secara sukarela, sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga. Sebab rakyat sangat tertarik dengan propaganda tentara Jepang, sehingga rakyat rela membantu untuk bekerja apa saja tanpa digaji. Oleh karena itu, di beberapa kota pernah terdapat beberapa Romusa yang sifatnya sementara dan sukarela. Romusa sukarela terdiri atas para pegawai yang bekerja atau tidak digaji selama 1 minggu di suatu tempat yang penting. Salah satu contoh ada rombongan di Jakarta dipimpin oleh Soekarno. Para pekerja sukarela ini bekerja dalam suasana yang disebut pekan perjuangan mati-matian. Akan tetapi lama-kelamaan karena kebutuhannya terus meningkat dan seluruh kawasan Asia Tenggara, pengerahan tenaga yang bersifat sukarela ini oleh pemerintah Jepang diubah menjadi sebuah keharusan dan paksaan. Rakyat Indonesia menjadi Romusa itu diperlakukan dengan tidak senonoh tanpa mengenal berkemanusiaan. Rakyat Indonesia menjadi Romusa itu diperlakukan dengan tidak senonoh tanpa mengenali peri kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang tanpa makan dan pelayanan yang cukup. Padahal mereka melakukan pekerjaan kasar yang sangat memerlukan banyak asupan makanan dan istirahat. Mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari. Kesehatan mereka tidak terurus, tidak jarang di antara mereka itu sakit, bahkan mati kelaparan. Untuk menutupi kejamannya dan agar rakyat merasa tidak dirugikan, sejak tahun 1943 Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik rakyat agar mau berangkat bekerja sebagai Romusa. Untuk mengambil hati rakyat, Jepang memberi julukan mereka yang menjadi Romusa itu sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja. Para Romusa itu diibaratkan sebagai orang-orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan perang dan dalam Perang Asia Timur Raya. Pada periode itu sudah sekitar 3.000 tenaga Romusa dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri seperti ke Burma, Muay Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Sebagai besar dari mereka, ada yang kembali ke daerah asal, ada yang tetap tinggal di tempat kerja, tetapi kebanyakan mereka mati di tempat kerja. Yang jelas penderitaan rakyat tidak berkurang, tetapi justru semakin bertambah. Kehidupan rakyat benar-benar menyedihkan, bahkan makanan sulit didapatkan karena banyak petani yang menjadi pekerja Romusa. Gelandangan di kota-kota besar makin tumbuh subur seperti di kota Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkit masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Akibatnya barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sulit jumlahnya. Masyarakat hidup dalam kesulitan. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakan mereka. Obat-obatan juga sangat sulit didapatkan. Penderitaan rakyat Indonesia semakin tidak tertahankan. Perang melawan sang tirani. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak semena-mena, rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, disiksa. Kekejaman itu dilawan oleh Kempetai atau polisi militer Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Ternyata hanya dipaksa untuk melayani para Kempetai. Para gadis dan perempuan itu disekap dalam kamkap yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kam-kam itu dapat kita temukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Kondisi itu menambah deretan penderitaan rakyat di bawah kendali penjajahan Jepang. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian timbul berbagai perlawanan terhadap pemerintahan penduduk Jepang di Indonesia. Aceh angkat senjata. Salah satu perlawanan terhadap Jepang di Aceh adalah perlawanan rakyat yang terjadi di Chotplik yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Chotplik, Provinsi Aceh. Karena menghina kejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap Romusa, maka rakyat Chotplik melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Chotplik untuk melawan tindakan penindasan dan kekejaman yang dilakukan penduduk Jepang. Di Lok Seumawe, Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Chotplik. Gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai, namun Abdul Jalil bergeming dengan ajakan damai itu karena Abdul Jalil menolak jalan damai. Pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Chotplik. Kemudian, pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942 saat rakyat sedang menjalankan ibadah salat subuh. Karena diserang, maka rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan. Rakyat dengan bersenjatakan pedang dan kelewang bertahan, bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Serangan tentara Jepang diulang untuk yang kedua kalinya, tetapi dapat digagalkan oleh rakyat. Kekuatan Jepang semakin ditingkatkan. Kemudian Jepang melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Chotplik. Setelah Jepang membakar masjid, banyak rakyat pengikut Abdul Jalil yang terbunuh. Dalam keadaan terdesak, Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Bulak Blang Ara. Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil
dan pengikut sedang menjalankan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Dalam pertempuran ini, rakyat Guyung gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya. Kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas sehingga muncul perlawanan di Jangkabuya di bawah pimpinan perwira Gyugun Abdul Hamid. Dalam situasi perang yang meluas di berbagai tempat, Jepang mencari cara yang efektif untuk menghentikan perlawanan Abdul Hamid. Jepang menangkap dan menyandera semua anggota keluarga Abdul Hamid. Dengan berat hati, akhirnya Abdul Hamid mengakhiri perlawanannya. Berikutnya, perlawanan rakyat berkobar di Pandrah, Kabupaten Biraun. Perlawanan disebabkan oleh masalah penyetoran padi dan pengerahan tenaga Romusa. Kerja paksa yang diadakan Jepang terlalu memakan waktu panjang sehingga para petani hampir tidak memiliki kesempatan untuk menggarap sawah. Di samping itu, Jepang menancapi bumbu runcing di sawah-sawah dengan maksud agar tidak dapat digunakan sekutu untuk menderahkan pasukan payungnya. Tindakan Jepang itu sangat merugikan rakyat. Fakta yang memberatkan lagi, Jepang juga memaksa rakyat untuk menyerahkan hasil panennya sebanyak 50-80%. B. Perlawanan di Singaparna. Singaparna merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Barat yang rakyatnya dikenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik. Rakyat Singaparna sangat anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, rakyat Singaparna sangat benci terhadap pendudukan Jepang. Apalagi ketika mengetahui perilaku pemerintah Jepang yang sangat kejam, kebijakan-kebijakan Jepang yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat menjadi tidak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran yang banyak dianut oleh masyarakat Singaparna. Atas dasar pandangan dan ajaran Islam, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Perlawanan itu juga dilatar belakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita. Pengerahan tenaga Romusa dengan paksa dan di bawah ancaman ternyata sangat mengganggu ketentraman rakyat. Para Romusa dari Singaparna dikirim ke berbagai daerah di luar Jawa. Mereka umumnya tidak kembali karena menjadi korban keganasan alam maupun akibat tindakan Jepang yang tidak mengenal berkemanusiaan. Mereka banyak yang meninggal tanpa diketahui di mana kuburnya. Selain itu, rakyat juga diwajibkan menyerahkan padi dan beras dengan aturan yang sangat menjerat dan menindas rakyat sehingga penderitaan terjadi di mana-mana. Kemudian secara khusus rakyat Singaparna di bawah Kiai Zainal Mustafa menentang keras untuk melakukan seikere. Itulah sebabnya rakyat Singaparna mengangkat senjata melawan Jepang. Perlawanan meletus pada bulan Februari 1944. Perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa, seorang anjungan di Sukamana, Singaparna. Ia adalah pendiri pesantren Sukamana. Pendiri pesantren Sukamana ini tidak mau kerjasama dengan Jepang. Ia sangat menentang kebijakan-kebijakan Jepang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan Zainal Mustafa secara diam-diam telah membentuk pasukan tempur Sukamana yang dipimpin oleh Ajengan Najminuddin. Kiai Zainal Mustafa memulai pertempuran pada salah satu hari Jumat di bulan Februari 1944. Sebelum perang itu dimulai, ada beberapa utusan dari kepolisian Tasikmalaya dan beberapa orang di Indonesia yang ingin mengadakan perundingan dengan Zainal Mustafa. Namun polisi Jepang itu dilucuti senjatanya yang ditahan oleh pengikut Zainal Mustafa. Kemudian ada seorang polisi yang disuruh kembali ke Tasikmalaya untuk melaporkan yang baru saja terjadi dan menyampaikan ultimatum dari Kiai Zainal Mustafa kepada pihak Jepang agar besok segera memerdekakan Jawa dan jika tidak maka akan terjadi pertempuran yang akan mengancam keselamatan orang-orang Jepang. Hari berikutnya datang kembali rombongan utusan Jepang ke Sukamana untuk mengadakan kembali perundingan dengan Zainal Mustafa. Akan tetapi utusan Jepang itu bersikap congkak dan sombong untuk menunjukkan bahwa Jepang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih kuat. Hal ini menyulut kemarahan pengikut Zainal Mustafa sehingga utusan Jepang itu pun dilucuti senjatanya dan ditangkap, bahkan ada yang dibunuh. Sementara ada juga yang berhasil melarikan diri. Setelah kejadian ini, Jepang mengirimkan pasukan ke Sukamana yang terdiri dari 30 orang kompetai dan 50 orang polisi negara istimewa atau Tuko Betsu Keisatsu dari Tasikmalaya dan Garut. Pertempuran terjadi lebih kurang 1 jam di kampung Sukamana. Pihak rakyat menyerang dengan mempergunakan padang dan bambu runcing yang diikuti dengan teriakan takbir. Zainal Mustafa dengan pengikutnya bertempur mati-matian untuk menghadapi gempuran dari pihak Jepang. Karena jumlah pasukan yang lebih besar dan peralatan senjata yang lebih lengkap, tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Zainal Mustafa. Dalam pertempuran ini banyak keguguran para perjuangan Indonesia. Kiai Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya Kiai Awemar. Selanjutnya Kiai Zainal Mustafa bersama 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta. Pada tanggal 25 Oktober 1944 mereka dihukum mati, sementara Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal. C. Perlawanan di Indramayu. Perlawanan terhadap kekejaman Jepang juga terjadi di daerah Indramayu. Latar belakang dan sebab perlawanan itu tidak jauh berbeda dengan pada apa yang terjadi di Singaparna. Para petani dan rakyat Indramayu pada umumnya hidup sangat sengsara. Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil panen kepada Jepang. Tentu kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat. Begitu juga kebijakan untuk mengerahkan tenaga Romusha juga terjadi di Indramayu, sehingga semakin membuat rakyat menderita. Perlawanan rakyat Indramayu antara lain terjadi di desa Kaplongan, distrik Karangapel pada bulan April 1944. Kemudian pada bulan Juli muncul pula perlawanan rakyat di desa Cidempet, kecamatan Loh Bener. Perlawanan tersebut terjadi karena rakyat merasa tertindas dengan adanya kebijakan penarikan hasil padi yang sangat memberatkan. Rakyat yang baru saja memanen padinya harus langsung dibawa ke balai desa. Selain itu, pemilik mengajukan permohonan kembali untuk mendapat sebagian padi hasil panennya. Rakyat tidak dapat menerima cara-cara Jepang yang demikian. Rakyat protes dan melawan. Mereka bersemboyan lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Setelah kejadian tersebut, maka terjadilah perlawanan yang dilancarkan oleh rakyat. Namun sekali lagi, rakyat tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang didukung dengan tentara dan perlawanan yang lengkap. Rakyat telah menjadi korban dalam membela bumi tanah airnya. D. Rakyat Kalimantan angkatan
angkat senjata. Perlawanan rakyat terhadap kekejaman Jepang terjadi di banyak tempat. Begitu juga di Kalimantan terjadi peristiwa yang hampir sama dengan yang terjadi di Jawa dan Sumatera. Rakyat melawan Jepang karena himpitan penindasan yang dirasakan sangat berat. Salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma, seorang pimpinan suku Dayak. Pemimpin suku Dayak ini memiliki pengaruh yang luas di kalangan orang-orang atau suku-suku dari daerah Tayan, Maliau, dan sekitarnya. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya. Walaupun mereka hanya berjumlah sedikit, tetapi dengan bentuk rakyat yang militan dan dengan memanfaatkan keuntungan alam berupa rimba belantara, sungai rawa, dan daerah yang sulit ditempuh, perlawanan berkobar dengan sengitnya. Namun harus dipahami bahwa di kalangan penduduk juga bergerak para mata-mata Jepang yang berasal dari orang-orang Indonesia sendiri. Lebih menyedihkan lagi, para mata-mata itu juga tidak segan-segan menangkap rakyat, melakukan penganiayaan dan pembunuhan, baik terhadap orang-orang yang dicurigai atau bahkan terhadap saudaranya sendiri. Adanya mata-mata inilah yang sering membuat perlawanan para pejuang Indonesia dapat dikalahkan oleh penjajah. Demikian juga perlawanan rakyat dipimpin Pangsuma di Kalimantan ini akhirnya mengalami kegagalan. Perlawanan rakyat Irian Barat. Pada masa pendudukan Jepang, penderitaan juga dialami oleh rakyat Irian Barat. Mereka mendapati pukulan dan penganiayaan yang sering di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu, wajar jika kemudian mereka melancarkan perlawanan terhadap Jepang. Gerakan perlawanan yang dikenal di Papua adalah gerakan Koreri yang berpusat di Biak dengan pemimpinnya bernama El Rum Korem. Biak merupakan pusat pergolakan untuk melawan pendudukan Jepang. Rakyat Irian memiliki semangat juang pantang menyerah. Sekalipun Jepang sangat kuat, sedangkan rakyat hanya menggunakan senjata seadanya untuk melawan. Rakyat Irian terus memberikan perlawanan di berbagai tempat. Mereka juga tidak memiliki rasa takut. Padahal kalau ada rakyat yang tertangkap Jepang tidak segan-segan memberi hukuman pacung di depan umum. Namun rakyat Irian tidak gentar menghadapi semua itu. Mereka melakukan taktik perang gerilya. Tampaknya Jepang cukup melawan kewalahan menghadapi keberanian dan taktik gerilya orang-orang Irian. Akhirnya Jepang tidak mampu bertahan menghadapi para pejuang Irian tersebut. Jepang akhirnya meninggalkan Biak. Oleh karena itu dapat dikatakan Pulau Biak ini merupakan daerah bebas dan merdeka yang pertama di Indonesia. Ternyata perlawanan Irian ini juga meluas ke berbagai daerah, dari Biak kemudian ke Yapen Selatan. Salah seorang pemimpin perlawanan di daerah ini adalah Silas Papare. Perlawanan di daerah ini berlangsung sangat lama, bahkan sampai kemudian tentara Jepang dikalahkan sekutu. Setelah berjuang bergerilya dalam waktu yang sangat lama, rakyat Yapen Selatan mendapatkan bantuan senjata dari sekutu. Bantuan senjata itu membantu rakyat Yapen Selatan untuk mengalahkan Jepang. Hal tersebut menunjukkan bagaimana keulatan rakyat Irian dalam menghadapi kekejaman pendudukan Jepang. Peta di Blitar angkat senjata. Pada masa pendudukan Jepang, penderitaan rakyat sangat berat. Tidak ada sedikit pun dari pemerintahan penduduk Jepang yang memikirkan kehidupan rakyat yang diperintahnya. Yang ada pada benak Jepang adalah memenangkan perang dan upaya mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Namun justru rakyat yang dikorbankan, rakyat menjadi semakin menderita. Penderitaan demi penderitaan ini mulai terlintas di benak Supriyadi, seorang Sodanco Peta. Tumbuhlah semangat dan kesadaran nasional sehingga tumbuhlah rencana untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Sebagai komandan Peta, Supriyadi cukup memahami bagaimana penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan Jepang. Masalah pengumpulan hasil padi, pengerahan rumah Ramusa, semua dilakukan secara paksa dengan tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Sungguh kekejaman yang luar biasa. Hal semacam ini juga dirasakan Supriyadi dan kawan-kawannya di lingkungan Peta. Mereka kerap menyaksikan sikap congkak dan sombong dari para shodokan yang melatih mereka. Para pelatih Jepang sering merendahkan para prajurit Bumiputra. Hal ini menambah rasa sakit dan sekaligus rasa benci pasukan Supriyadi terhadap pemerintahan Jepang di Indonesia. Penderitaan rakyat itulah yang menimbulkan rencana para anggota Peta di Blitar untuk melancarkan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Rencana perlawanan itu tampaknya sudah bulat, tinggal menunggu waktu yang tepat. Dalam perlawanan Peta tersebut direncanakan akan melibatkan rakyat dan beberapa kesatuan lain. Apapun yang terjadi, Supriyadi dengan teman-temannya sudah bertekad bulat untuk melancarkan serangan terhadap pihak Jepang. Pada tanggal 29 Februari 1945 dini hari, Supriyadi dengan teman-temannya mulai bergerak. Mereka melepaskan tembakan mortir, senapan mesin, dan granat dan Titan. Lalu keluar dengan senjata lengkap. Setelah pihak Jepang mengetahui adanya gerakan penyerbuan itu, mereka segera mendatangkan pasukan yang semuanya orang Jepang. Pasukan Jepang juga dipersenjatai dengan beberapa tank dan pesawat udara. Mereka segera menghalau para anggota Peta yang mencoba melakukan perlawanan. Tentara Jepang dimulai menguasai keadaan, seluruh kota Blitar mulai dapat dikuasai. Pemerintahan tentara Jepang kemudian menyeruakan kepada segenap anggota Peta yang melakukan serangan agar segera kembali ke induk kesatuan masing-masing. Beberapa kesatuan mulai memenuhi pemerintah pimpinan tentara Jepang itu, akan tetapi mereka yang kembali ke induk pasukannya memenuhi panggilan justru ditangkap, ditahan, dan disiksa oleh polisi Jepang. Selanjutnya diserukan kepada anak buah Supriyadi agar menyerah dan kembali ke induk pasukannya. Kurang lebih setengah dari batalion Supriyadi memenuhi panggilan tersebut. Namun pasukan yang lain tidak ingin kembali dan tetap setia melakukan perlawanan Peta yang dipimpin oleh Supriyadi. Mereka yang tetap melakukan perlawanan itu antara lain peleton pimpinan Sodanco, Supriyadi, dan Muradi. Mereka membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Untuk menghadapi perlawanan Peta di bawah pimpinan Supriyadi, Jepang mengerahkan semua pasukannya dan mulai memblokir serta mengepung pertahanan pasukan Peta tersebut. Namun pasukan Supriyadi tetap bertahan mengingat semangat tekad dan keulatan pasukan Supriyadi dan Muradi tersebut, maka Jepang mulai menggunakan tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang, Kolonel Kata Kiri, berpura-pura menyerah kepada pasukan Muradi. Kolonel Kata Kiri kemudian bertukar pikiran dengan anggota pasukan Peta dengan lemah lembut, penuh kesantunan, sehingga hati para pemuda yang telah memuncak panas itu bisa membalik menjadi dingin kembali. Kolonel Kata Kiri berhasil mengadakan persetujuan dengan mereka. Para pemuda Peta yang melancarkan serangan bersedia kembali ke dan beserta senjata-senjatanya. Kata Kiri menjanjikan bahwa segala sesuatu akan dianggap soal
soal intern Daidan dan akan diurus oleh Daidanjo Surahmat. Mereka akan diterima kembali dan tidak akan dibawa ke depan pengadilan militer. Dengan hasil kesepakatan itu, maka pada suatu hari kira-kira pukul 8 malam, Sodanjo Purnadi bersama pasukannya kembali ke Daidan. Di sini sudah berderat barisan para perwira di bawah pimpinan Daidanjo Surahmat. Sejenak kemudian Sodanjo Purnadi maju, lapor kepada Daidanjo Surahmat bahwa pasukannya telah kembali. Mereka juga menyatakan menyesal atas perbuatan melawan Jepang dan berjanji untuk setia kepada kesatuannya. Mereka tidak menyadari bahwa telah masuk perangkap karena dari tempat-tempat yang gelap pasukan Jepang telah mengepung mereka. Mereka kemudian dilucuti senjatanya dan diangkut ke markas Kembetal Blitar. Ternyata Muradi yang sudah menyerah tetap diadili dan dijatuhi hukuman mati. Kekuatan peta ini di bawah Supriyadi ini semakin lemah, tidak terlalu lama. Akhirnya perlawanan peta di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi ini dapat dipadamkan. Tokoh-tokoh dan anggota peta yang ditangkap kemudian diadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Setelah melalui beberapa kali persidangan, mereka kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan peranan masing-masing dalam perlawanan itu. Ada yang mendapat pidana mati, ada yang seumur hidup dan sebagainya. Mereka yang dipidana mati antara lain Dr. Ismail, Muradi yang sudah disebutkan di atas, Supriyono, Halir, Makuldioyo, Sunanto, dan Sudarno. Sementara itu Supriyadi tidak jelas beritanya dan tidak disebut-sebut dalam pengadilan tersebut. Di drama Akhir Sang Tirani, apakah yang terlintas dalam pikiranmu ketika kamu menanyakan alamat seseorang? Tentu kamu akan menanyakan di jalan apa, di dukun tetangga RT dan dukun warga RW, berapakah orang tersebut tinggal. Dengan mengetahui lokasi RT dan RW akan mempermudah untuk menemukan alamat yang sedang dicarinya. Selain memudahkan pencarian alamat, apakah sebenarnya fungsi RT dan RW saat ini? Tentu keberadaan RT dan RW sekarang ini juga untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan pembangunan di lokasi tersebut. RT dan RW juga menjadi kepanjangan tangan dari keluaran atau desa dan pemerintahan di atasnya, sehingga melalui RT informasi pemerintahan dan tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pemerintahan pusat dapat disampaikan penduduk di wilayah RT dan RW setempat. Tapi bagaimana keberadaan RT pada masa pendudukan tirani Jepang? Istilah RT dan fungsinya ini memang diaktifkan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, namun tujuannya keberadaan RT masa pendudukan Jepang untuk mematai-matai berhubungi dalam kelancaran musuh atau dalam upaya menyerahkan hasil pertanian dan barang lain dari rakyat kepada Jepang. Dengan demikian, RT dan RW menjadi peranan yang cukup penting pada masa pendudukan Jepang. Saat itu Jepang membuat suatu kebijakan mengarahkan massa untuk bekerja lebih giat. Kerja itu kemudian menjurus ke arah kerja paksa atau yang kita kenal dengan Romusa. Untuk melaksanakan tugas pengerahan massa dengan baik, maka dibentuklah Tonarigumi atau RT, merupakan organisasi sosial yang efektif untuk mengawasi pengerahan tenaga kerja. Karena tenaga sebutnya disediakan kepentingan Jepang, rakyat itu sendiri menjadi tidak terurus. Tidak lagi harus melakukan kerja paksa, maka kehidupan rakyat semakin menderita. Coba mati gambar di akhir. Satu akibat penduduk Jepang di Indonesia. Penduduk Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan maupun di bidang birokrasi dan militer. Bidang politik. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang, misalnya desa dengan ku, kecamatan dengan so, kabupaten dengan gun, kota praja dengan shi, kabupaten dengan ken, dan kasirinan dengan shu. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membubuhkan beda 10 derajat yang ditujukan kepada Kaisar Jepang Tennohika. Seperti telah diterangkan di atas bahwa Jepang juga membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat yang meliputi Jawa Madura berpusat di Batavia, sementara itu di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Angkatan lautnya membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Iran. Dan sebagai pusatnya di ujung Pandan. Pemerintahan itu berada di bawah pemimpinan Panglima tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di alat Vietnam. Jepang juga membentuk organisasi dengan fungsi sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A dan Putra. Tapi gerakan tersebut gagal dan dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan nasional. Tujuan utama pemerintahan Jepang adalah menghapus pengaruh barat dan mengalang masyarakat agar memihak Jepang. Kemudian Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 1943. Kebijakan politik Jepang yang sangat keras itu membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia, terutama kaum nasionalis, untuk segera mewujudkan cita-cita merdeka mereka yang Indonesia merdeka. Tapi keadaan sosial, budaya, dan ekonomi guna membiayai perang positif, Jepang mengarahkan semua tenaga kerja di Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Mulai tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang pada penduduknya, kemudian di kota-kota dibentuk barisan rompus sebagai sarana propaganda. Propaganda yang kuat itu menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Pengerahan tenaga kerja yang mulanya sukarela lama-lama menjadi paksaan dan sudah diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Panitia pengerahan disebut dengan Romu Kyokai yang ada di setiap daerah. Para pekerja romusa itu diperlakukan dengan kasar dan kejam. Mereka tidak dijamin kehidupannya, kesehatan dikembangkan, tidak diperhatikan. Banyak pekerja romusa yang jatuh sakit dan meninggal. Untuk mengembalikan citranya, Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut kerjasama sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Mereka digambarkan sebagai sosok Yesus dalam menjalankan tugasnya. Para pekerja romusa itu juga dikirimkan ke Prima Wadai Vitam Sara pada Malaya. Saat itu kondisi masyarakat menjadikan bahkan makanan sudah dapat diakibatkan petani menjadi pekerja romusa. Dengan di kota-kota besar Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang, jumlah semakin meningkat. Tidak jarang mereka mati lawan di jalan satu di Batam, yaitu penyakit penyakit ke pasar gelap, dan sebagian jumlah uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada benarnya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Bahan pakaian dan sebagainya. Semua objek wisata vital dan pada dikuasai dengan awasi sangat ketat. Pemerintahan Jepang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Bergembar kemudian dewasa lanjut, dan Jepang sebenarnya oleh pemerintah Jepang banyak perkebunan yang dirusak dan diganti namanya untuk kepala bawah orang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan satu Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seto Kaisha. Masyarakat juga diwajibkan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat luas seperti memiliki salah satu air menanam jarak. Mereka melakukan secara mungkin untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik. Maka dibentuklah tenaga guru untuk tetangga untuk membeli pasar
Sementara itu berdasarkan penelitian orang dari bangsa Indonesia mengalami kesulitan baik Indonesia selama pulau maupun dalam dengan luar dunia. Karena semua telah gunanya sejak oleh Jepang, semua mainan namanya kota gunung bahasa negara bentuk Indonesia seperti menjadi Jakarta dan menjadi Batik. Sementara untuk mengawasi karya para seniman agar yang biar mengangkat diri oleh pusat kebudayaan pada tanggal 9 Jakarta yang bernama Kaimun Berdeka Saudara. Jepang juga disebut dengan senang hati kemudian berubah menjadi bicara jadi pada kemudian Jepang daripada pemerintah benar-benar. Tapi di pasal para komentar para gadis dan perempuan tersebut disekap dalam kamar yang tertutup sebagai batu menghibur. Kapal tersebut dapat ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Cara pendidikan pada masa penduduk Jepang, kemajuan pendidikan di Indonesia semakin membuat pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Yaitu politik Jepang yang memudahkan pengawasan. Para wajib mempelajari bahasa Jepang, mereka juga harus mempelajari Indonesia Jepang dan buku bacaan, kimia, serta berbadan sebelum menjalani mulai bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengganti di sebuah sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Sementara itu perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah perguruan tinggi kedokteran IKA Daiko di Jakarta dan perguruan tinggi teknik Koyo Daiko di Bandung. Jepang juga membuka akademi Pabago Praja atau Konko di Jakarta. Setiap perguruan tinggi hewan dibuka pada saat itu perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran. Satu hal keuntungan pada masa Jepang adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Melalui sekolah itulah Jepang melakukan indokrinasi. Menurut Jepang, pendidikan kadang-kadang dibentuk untuk mempelopori dan melaksanakan kompetisi kelompok raya. Namun, bagi bahasa Indonesia berarti merupakan persiapan bagi pemuda bahasa untuk mencapai kemerdekaan. Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan hingga dan atau membantu prajurit. Pemuda juga dianjurkan masuk ke dalam seni dan kemudian membantu polisi. Dalam sejarah mereka dijadikan beberapa kelompok atau barisan-barisan kawal itu menjadi pelatih yang berat yang tak berguna bagi bangsa kita. Dia birokrasi dan militer pada legislasi diruangkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 28 tentang Aturan Pemerintah Shu dan Tushibisi. Maka kira pemerintahan sementara kedua aturan itu merupakan prasarana struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan organisasi pemerintahan Jepang yang diwujudkan Jawa sebagai pusat pemberkal perang di wilayah selatan sesuai dengan Undang-Undang seluruh kota di Jawa Madura kecuali Solo dan Jakarta dibagi atas Shushiken, Guson, dan Ku membentukkan Jepang masih dilakukan berada di kota sesuai dengan struktur Jepang. Daerah pemerintahan yang tertinggi yaitu Shuk, meskipun luas wilayah Shuk kesulitan, namun punya berbeda apalagi kerajaan merupakan pembantu gubernur, maka Shu adalah pemerintah otonomi di bawah Sukochen yang berwujud sama dengan gubernur. Pada masa pendudukan Jepang dibentuk Chusangi ini berfungsi tidak jauh berbeda dengan Volksrat. Dalam Volksrat masih dapat dilakukan kritik pemerintahan dengan bebas, sementara Chusangi ini tidak dapat dilakukan hal itu. Perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang yaitu rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan bidang ketenteraan, bidang pertahanan dan keamanan. Mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer, mulai dari dasar militer, berbaris latihan penggunaan senjata hingga kondisi militer dan kegiatan perang. Bekas pasukan peta itulah yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat BKRI yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKRI dan sekarang dikenal dengan Tentara Indonesia Nasional Indonesia atau TNI. Janji kemerdekaan pada tahun 1944 Jepang Berhasil Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting kepulauan Marina sehingga jalan menuju Jepang sebagai terbuka. Jenderal Hideki Jojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kolonel Kaiser sebagai Perdana Menteri Angkatan Udara Sekutu yang dimulai pun mulai mengadakan pengepungan atas kedudukan Jepang di Indonesia. Rakyat meyakini kepercayaan terhadap Jepang dalam melawan Sekutu. Sementara itu Jenderal Kunaka Kaiso memberikan janji kemerdekaan pada September 1944. Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Hinomaru laku Indonesia Raya mulai dinyanyikan setelah laku Kimageo. Sejak itu pula Jepang mulai menggerakkan tenaga kerja Indonesia untuk pertahanan. Mereka disiapkan untuk menghadapi musuh. Pada saat itu suasana kemerdekaan dirasa semakin dekat. Selanjutnya Letnan Jenderal Kumachiki Harada mengukuhkan gerbangnya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyadiningrat, RP Suroso sebagai wakil ketua merangkap kepala tata usaha dan seorang cepat sebagai wakilnya tata usaha yaitu Mas Huda Toyohiko dan Mr. RM Abdul Ghaffar Pirogadiko. Semua anggotanya terdiri dari 60 orang direktur Indonesia ditambah 7 orang Jepang yang tidak punya suara. Sedangkan BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai Juni 1945. Sidang pertama tersebut dilakukan di Gedung Chosangiin di Jakarta yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada masa penjajahan Belanda, gedung ini digunakan sebagai Gedung Volksrat. Meskipun badan itu dibentuk oleh pemerintahan militer Jepang, jalannya persidangan baik warga maupun anggota peristiwa dari kebanggaan Jepang tidak pernah terlibat dalam persiapan kemerdekaan. Semua hal yang berkaitan dengan masalah kemerdekaan Indonesia merupakan urusan pemimpinan dan anggota dari Indonesia. Pada pidato sidang BPUPKI, Rajiman menyampaikan pokok persoalan mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk pada sidang tahap kedua yang berlangsung pada tanggal 11 Juni 1945 dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Dalam kata pembukaannya, Rajiman Widyadiningrat meminta pandangan kepada para anggotanya mengenai dasar negara Indonesia. Orang-orang yang membahas mengenai dasar negara dan Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam sidang pertama, Soekarno mendapat kesempatan berbicara 2 kali, yaitu tanggal 21 Mei dan 1 Juni 1945. Menurut saya itu seperti apa yang disampaikan Rajiman selama 2 hari berlangsung rapat. Belum ada yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Menanggapi hal itu pada tanggal 1 Juni pada pukul 11 Soekarno menyampaikan waktu Indonesia bagian barat. Soekarno menyampaikan pidato pentingnya dasar negara sambil suatu negara berdaya. Pada saat itu gedung Chosangiin dapat berjangkau kita dari tentara Jepang. Sedang saat itu menyediakan tertutup hanya beberapa wartawan dan orang-orang tertulis di Jakarta. Jadi saat masuk dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan dasar-dasar negara pada mulanya. Soekarno mengusul Baca Dharma. Drama Baca Dharma dianggap tidak tepat karena Dharma berarti kewajiban, sedangkan yang dimaksud adalah dasar. Soekarno kemudian meminta saran pada seorang teman yang mengerti bahasa sehingga dinamakan Pancasila. Pancasila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu didirikan negara Indonesia supaya kekal dan abadi. Pidato Soekarno itu mendapat sambutan sangat meriah, tepukan tangan para peserta. Suatu sambutan yang belum pernah terjadi selama persidangan BPUPKI. Para dalam mencatat sambutan yang diucapkan Soekarno pada dan cermat. Jadi Adam menulis buku autobiografi Soekarno menceritakan bahwa ketika ia diasingkan di ND Flores saat ini menjadi provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 1934
1997, Soekarno sering merenungi tentang dasar negara Indonesia, merdeka di bawah pohon sukun. Pada kesempatan tersebut, di sini Soekarno juga menjadi pembicara kedua. Ia mengumumkan tentang 5 dasar negara. 5 dasar negara itu adalah: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Keternaran atau kemanusiaan, 3. Mufakat demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Kehutanan yang dimiliki besar, dan 1. mereka dikenal sebagai Pancasila. Sementara itu, Muhammad Yamin dalam bukunya juga mengumumkan asas dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Yamin adalah 5 asas itu: 1. Berkebangsaan, berkemanusiaan, berkehutanan, berkemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, sebelum sidang paripurna, kami membentuk panitia kecil jadi 9 orang. Membentuk panitia sebelum itu tujuan untuk menentukan tujuan tempat mendirikan negara Indonesia. Panitia itu terdiri dari Susilo Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Ahmad Subarjo, Ramis, Abdul Qahar Muzakar, Wahid Hasyim, dan Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cicokroy Suyoso. Panitia itu menghasilkan rumusan yang mengabarkan maksud dari tujuan Indonesia merdeka. Kemudian disusunlah rumusan bersama dasar negara Indonesia merdeka yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Di dalam teks Piagam Jakarta itu juga dimuat 5 asas yang diharapkan akan menjadi dasar dan landasan filosofi bagi Indonesia merdeka. 3. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI kemudian dibubarkan setelah tugas selesai. Selanjutnya bentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotaan 21 orang yang terdiri dari 21 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang wakil dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina. Terdapat 6 orang tambah dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945.